Halo Scientister, kembali dengan saya di Challenge Scientist. Lanjutkan dari video sebelumnya perihal Microsoft Project, dimana kemarin saya sudah mengupload merangkai suatu kegiatan, dan sekarang saya akan melanjutkan materi ini, yaitu gimana kita membuat suatu kalender project, kemudian menampilkan critical path, dan kita akan melihat perbedaannya ada di mana. Oh ya, satu lagi kita akan menambahkan grid line seperti ini nih. Oke, jangan skip video ini karena ini sangat bermanfaat buat kalian yang ingin belajar di Microsoft Project. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-temannya di channel Scientist. Oke, salam Scientist, selamat belajar dan salam sukses. Halo Scientister, jangan lupa subscribe, like, serta komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Selamat belajar dan salam sukses. Oke teman-teman, kita ke lembar yang masih kosong seperti ini. Untuk gancarnya belum ada garisnya. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat garisnya supaya gancarnya atau data barsnya yang horizontal ini kita bisa satu garis lurus dengan kegiatan ini. Caranya yaitu ini, bisa langsung klik kanan, grid line. Nah, kemudian kita isi tipenya, apakah mau lurus atau yang putus-putus sesuai dengan selera ya. Nah, ini coba kita oke kan. Nah, ini untuk yang lurus ya teman-teman, tapi saya lebih suka yang putus-putus supaya tidak bingung. Atau seperti ini. Oke kan. Nah, ini. Nah, warnanya juga kalian bisa, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing, apakah mau menggunakan warna merah atau warna lain, monggo silahkan. Ini hanya kreasi aja. Nah, ini udah terbentuk ya garisnya. Di sini udah jadi. Oke, bisa langsung dipraktekkan. Nah, kemudian apabila kita sudah satu garis lurus ini, kita akan belajar bagaimana membuat task kalender atau kalender yang kita buat sendiri. Jadi kalender yang kita sesuaikan dengan penanggalan yang berlaku nasional. Contoh misalnya kita akan menginput kalender yang berisi contohnya seperti cuti lebaran seperti itu kan juga mempengaruhi dari durasi kerja ya teman-teman. Jadi itu nanti saya akan cari. Oke, kita lanjutkan untuk yang bagaimana caranya membuat kalender project. Baik teman-teman, setelah saya memberikan tutorial membuat grid line di bagian gancar, saya akan memberikan contoh cara membuat kalender project ya. Jadi yang pertama-tama kita harus klik di bagian change working time. Nah, ini di bagian for kalendernya masih standar. Nah, cara membuatnya bagaimana, nih sebelumnya saya sudah buat, namanya kalender project ya teman-teman. Nah, cara membuatnya seperti ini teman-teman. Create new calendar. Misalnya tadi saya membuat judulnya kalender project, kita ketikkan di bagian name, kemudian kita pilih standar. Karena saya tadi sebelumnya sudah membuat, maka saya tinggal menggunakan di sini teman-teman. Oke ya, kalender project. Nah, kita lihat di sini kita akan menggunakan kalender project, dimana di bagian gancarnya ini selesai di bulan di tanggal 10 bulan Juni. Nah, ini udah saya screenshot untuk membandingkan apabila kita akan men-setting kalender project sesuai dengan rencana kita. Nah, ini saya sudah screenshot di PowerPoint supaya nanti kita akan kelihatan perbedaannya di mana. Nah, setelah kita membuat create new calendar ini, maka kita harus membuat workfixnya nih teman-teman, workfixnya ya. Artinya apakah kita akan membuat ini seperti ini nih. Nah, apakah di hari Minggu dan hari Sabtu akan kita setting sebagai hari kerja
ya. Nah kebetulan nih saya membuat dari Senin sampai hari Sabtu kita membuat hari kerja, sedangkan untuk hari Minggunya ini kita liburkan, jadi set days to non working time. Ya saya ulangi, artinya kita masuk ke work weeks, kita ke details. Di details ini kita mau setting sesuai dengan rencana kita, bisa apakah kita mau di hari Sabtu kita liburkan juga bisa, kita tinggal set days to non working time. Tapi ini saya buat spesifikasi specific working time nya adalah di jam 8.08.00, kemudian kita sampai jam 12 siang, istirahat 1 jam, kemudian di sini jam 13.00 dan sampai jam 17.00. Oke ya, kita setting seperti ini. Oke, kita lihat ini kosong untuk Sunday, untuk minggu Monday-nya sama default settingannya. Nah ini oke. Nah sekarang kita akan membuat exception nih, exception. Bisa jadi kita di sini misalnya cuti lebaran. Oke ya. Kita bisa ke details. Kita masuk ke non working. Ini tetap. Nah ini startnya kita bulan apa ini? Bulan Mei. Katakanlah di bulan Mei 2021 gitu lebarannya di tanggal seputar tanggal 12-13 ya. Maka misalnya kita akan mau liburkan para pekerja itu mulai hari Senin. Hari Senin kita liburkan 10 Mei. Nah end-by-nya sampainya katakanlah kita kasih waktu mereka 2 minggu. Maka lebih kurang di tanggal 24 Mei mereka harus masuk. Oke. Nah ini udah ke setting seperti ini teman-teman. Ya artinya di bulan apa tuh namanya Mei dia akan libur. Nah seperti ini, ya cuti lebaran katakanlah seperti itu ya. Kemudian kita okekan. Nah kita masih okekan, kita masih tampilannya masih sama teman-teman dari 10 Juni tadi. Makanya di sini kita rubah dulu project informationnya. Di bagian kalender kita klik di bagian ini, ambil ke kalender project ya, kita okekan. Nah ini udah mulai berubah. Nah kita coba masukkan task kalender ya di masing-masing kegiatan. Task kalender. Nah ini masih no one. Coba kita isi sampai ke bawah teman-teman untuk apa namanya task kalendernya, kalender projectnya. Nah fungsinya di sini apabila teman-teman menghendaki adanya 2 shift kegiatan, kita shift 1 shift 2, bisa nih kalian bisa teman-teman bisa setting juga. Katakanlah kita membuat kalender baru lagi mengacu dengan kalender project ya, mengatur dari sini change working time, kemudian create new calendar. Katakanlah kita mengambil skema 2, kalender skema 2, di situ menghadirkan adalah adanya shift 1 shift 2, mungkin bisa di situ ya. Itu bisa, kemungkinan bisa, nanti saya coba membuat seperti itu. Jadi misalnya di sini kita akan exceptionnya nih, detail worksheet-nya, bisa jadi kita membuat 2 skema skenario ya, 2 skenario. Misalnya Monday kita specific working time-nya kita rubah di sini, shift 2-nya mulai dari katakanlah dari jam 6 sore sampai 8 jam kemudian ke depannya jam berapa. Nah ini kita bisa setting di sini. Nanti bagian di task kalender kita tinggal sesuaikan nih skenario-nya, skenario 1 atau 2 atau 3. Mungkin bisa seperti itu teman-teman. Nanti kita akan coba ya, apakah bisa dengan skenario permainan 2 shift, rencana penjadwalan dengan 2 shift. Oke teman-teman, ini udah jadi untuk apa namanya calendaringnya. Jadi ini berubah teman-teman. Jadi kita udah tadi udah skema project information kita udah rubah di calendar project, kemudian change working time nya kita udah menggunakan calendar project ya. Jadi udah setting semua. Nah apabila teman-teman menghendaki lagi adanya libur atau sectionnya, katakanlah worksheet-nya kita ganti ya kan, detailsnya ini mungkin di hari Jumat kita jamnya nggak sampai jam 12 ya, mungkin jam 11 sudah istirahat karena ada yang mau sholat Jumat, bisa disetting di sini teman-teman.
ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat untuk perbedaannya. Kita pindahin ke mana, PowerPoint. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah terlihat nih teman-teman di bagian yang sesudahnya di sini. Ini ya, bagian sesudah ini terlihat di sini nih perbedaannya ya, di bagian waktunya nih. Kan yang di awal adalah 10 Juni ya, 10 Juni. Kemudian ini kita udah masukkan di bagian yang bawah ini adalah kalender proyek, di mana tuh ada cuti lebaran. Kemudian hari Sabtu adalah hari kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Maka hasil dari Microsoft Project yang dia menghitung sendiri, jadi otomatis dia menghitung, maka project tersebut selesai secara keseluruhan di tanggal 18 bulan Juni ya, yang di awalnya dengan 10 Juni. Ada selisih 8 hari di sini. Nah, misalnya nih teman-teman, misalnya hari Sabtu mau diliburkan, mungkin bisa jadi hasil yang di sini akan lebih lama. Bisa jadi kita coba aja, kita misalnya kita mau change working time-nya, kita rubah ya, kita coba rubah, kita details untuk yang bagian Saturday-nya kita set non working time. Oke. Nah, ini berubah ya, 25 Juni. Di sini tadi adalah 18 Juni. Ya, artinya ini sangat pengaruh teman-teman ya. Jadi ini sangat pengaruh untuk penanggalannya. Oke. Nah, setelah kita coba tadi men-setting, kita kembalikan lagi ya teman-teman, kita kembalikan lagi. Ini yang Saturday-nya kita masukkan ke specific working time, kita isi lagi, kita samakan lagi seperti hasil yang tadi ya. Nah, oke ya, di sini kita samakan, berubah. Nah, sekarang kita ingin menampilkan critical task atau lintasan kritis di suatu rangkaian kegiatan ini. Nanti kan suatu kegiatan itu pasti ada namanya rangkaian-rangkaian atau kegiatan-kegiatan kritis yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya terlambat, akan potensi pekerjaan itu akan molor atau waktunya kan lebih lama selesai. Maka kita bisa lihat nih di sini teman-teman bisa klik di bagian tab format, kemudian di sini ada critical, select dan let. Kita klik yang di critical. Nah, bagian merah ini adalah critical task, perlu diperhatikan ya, artinya jangan sampai kegiatan-kegiatan ini terlambat. Oke ya teman-teman, mungkin dari sini bisa langsung teman-teman coba. Bagi teman-teman yang baru nonton atau belajar Microsoft Project di video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman lihat di video sebelumnya cara merangkai kegiatan di Microsoft Project. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komennya, karena supaya saya bisa mengembangkan channel ini untuk teman-teman belajar perihal penjadwalan, scheduling suatu project. Oke, selamat belajar dan salam sukses.